Itu everyday, setiap hari, everyday subuh 4.20 sampai jam 6 pagi. Apa yang membuat lu mau jadi atlet? Emang lu punya duit jadi atlet? Emang kaya atlet? Emang itu pertanyaan gue. Cepet banget udah ke situ guys ya. Nyambungnya pelan-pelan dulu. Saat lu berenang nih boy, lu saat kompetisi, ini yang gue kepo sih. Yeah. Lu ngelihat ke samping nggak sebenarnya? Lihat lawan lu nggak? Karena mata kita kan walaupun kita ke lantai, pas kita napas pun kita kayak bisa ngelihat ada sedikit kayak, lah sepersekian ya, menyelidikit di lintasan ini, apalagi air kan bening. Iya. 3, 2, 1, welcome to Nut Talk. Bentar mas, ini bukan kolam berenang. Totalitas boy. Hah? Nggak, ini bukan kolam berenang men. Tadi padahal kita berenang ya. Ini apa? Ini maksudnya apa? Kayak gini tuh apa? Ini atrium. Bentar. Itu kenapa dadanya kotak gitu? Ini karena otot. Jadi kalau dada dibentuk jadi gini. Belum pernah lihat ya? Emang kalau misalnya nanti atlet renang ya kayak gini. Podcast ini harus gini. Iya. Oh enggak juga sih. Kalau atlet basket harus sama bawa basketnya gitu, Bu. Kayak saya tuh totalitas banget soalnya. Totalitas sebagai Tanpa atlet batas. dan entertainer juga ya. Konten kreator. Yo, oh my god. Oke guys, welcome Timboy. Gila guys, jadi ini dia Instagramnya Timboy, YouTube-nya keluarin lagi, terus TikTok-nya yang paling pecah. Terus kalau misalnya kalian belum follow, keluarin dulu nih, apa namanya, profilnya Timboy di TikTok. Lihat banyak banget konten-kontennya. Emang khusus renang ya. Emang lu atlet beneran? Atlet beneran. Asli beneran? Bukan bohongan. Bukan bohongan. Soalnya ada yang konten kreator, ya berlagak kayak atlet aja, tapi bukan atlet. Cukup tajam dia, Bung. Tapi lu asli atlet? Atlet. Dari kapan? Dari umur berapa? Dulu ya. Dari 3 tahun tuh udah bisa berenang. Jadi pas masih bayi tuh kayak kecil-kecil udah bisa berenang gitu. Bentar, gue 3 tahun tuh ngapain ya? Masih ileran ya. Lu 3 tahun udah berenang? Berenang. Jadi karena cici gua itu beda 4 tahun, dia udah masuk klub. Dia umur berarti 7 ya. Umur 7 tahun dia udah masuk klub. Jadi terus? Gua hampir tiap minggu 2-3 kali dibawa ke kolam buat nontonin cici gua latihan. Nah, tapi cici lu jadi atlet nggak? Atlet juga. Sumpah gue baru tahu. Iya. Nggak tahu kan saya punya kakak. Iya benar. Terus atlet tapi nggak nyampe sampai SMA aja udah selesai, nggak jadi atlet lagi. Nggak fokus banget gitu. Karena pendidikan. Oke. Lu kenapa? Apa yang membuat lu jadi atlet? Nah sebenarnya ngelihat si cici gue ini mas. Emang kenapa mau renang gitu? Kenapa diantara semua olahraga lu renang? Kenapa sih mata lu tuh tolong ke mata gue mas? Enggak. Gue soalnya kayak lu bisa kalau pakai baju dulu aja nggak sih? Kayak gue nggak enak banget nih ngeliatnya. Gitu. Dingin. Oke fine. Untung lu bawa apple juice. Oh iya. Apple juice. Enak. Apple juice-nya emang sengaja defensiin biar kalian langsung suzon. Kita tuh emang senang suzon karena kalau kalian ada komentar-komentar negatif, itu akan menaikkan juga kok. Ratingnya juga. Iya. Emang masih mau pakai kacamata gitu biar masih Timboy? Buka aja. Nggak salah biir gantengnya kelihatan. Sekarang botak soalnya lu nggak tahu. Kenapa lu nggak usah ikut-ikutan botak? Yang botak satu aja. Iya. Celos lah, yo. Siapa lagi anjir, yo. Aduh. Salah harusnya Om Deddy ya? Om Deddy botak juga. Dan Selos. Iya. Masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok. Oke, lanjut. Wih, ganteng banget loh. Cindo. Apaan tuh? Cina Indo. Ngaku juga. Dia cuma guys ya. Gue pertama kali nih, ini di luar sebelum kita cerita ya. Gue pernah ketemu Timbo ya. Dia mengatakan dia benar-benar sering banget nih ngomongin tentang Cina. Padahal dia juga Cina. Karena ada beberapa yang dia juga gue nggak seneng nih Cina yang ini malu-maluin nama Cina gitu ya, kan gitu karena emang lu maunya tuh Cina emang dipandang baik kan gitu kan. Enggak sih atau seperti apa ya nggak semua baik juga kan. Iya, cuman ya wajar nggak sih kita kayak ngomongin orang, sebenarnya ya wajar banget asal kita tidak merugikan dan merendahkan. Kadang kita yang ngomongin aja gitu, fun aja buat lucu, fun aja, happy aja lah kasarnya kayak gitu. Kadang ada ya Chinese bahkan non Chinese pun yang emang kadang kelakuannya tuh nggak benar gitu ya. Kalau emang etikanya kurang gitu ya guys. Tapi maksudnya lu berarti nggak terlalu ini ya, maksudnya kalau ada orang Chinese yang ngomongin dirinya sendiri Chinese dia nggak mau. Gue mau. Maksudnya kayak lu open gitu, lu kayak open aja gitu. Ya gue Chinese, kadang-kadang kayak lu ngatain Chinese juga gitu kan. Iya maksudnya. Bahkan gue Chinese dan bokap juga Jawa juga. Bokap lu Jawa? Jawa Barat, Cirebon. Tapi bukan Chinese. Ada Chinese-nya. Ada Chinese, udah campur lah. Jadi, nyokap Chinese Pontianak. Gini boy, maksud gue
Lu bisa bahasa Mandarin nggak? Nah, kalau ngomongin Chinese jangan ngomong ke saya. Kenapa? Kali bawa bacot deh Iya. Saya kurang banget sih. Kurang banget. Untuk ngomong. Lu nggak bisa bahasa Mandarin. Dan tradisi pun juga gue agak kurang sih. Tapi gue proud sih jadi Chinese. Apa yang membuat bahas tadi tradisi Chinese? Emang apa aja kalau misalnya sebuah keluarga Chinese yang sangat pasti tradition banget tuh emang apa aja? Banyak banget mulai dari A sampai Z ya, kayak banyak budaya kan, maksudnya tradisi ya, mau Jawa pun juga banyak. Apa aja tuh contoh makan? Ya, dari makan. Makanan kayak Feng Shuian, kayak yang macam-macam segala macam, cuma ada nggak? Saya kurang gitu. Contoh satu tradisi Chinese yang lu hafal seperti apa? Tradisi. Tapi beda dari yang lain. Contohnya misalnya kayak mau makan harus push up dulu, misalnya gitu. Ada nggak? Makan harus push up. Ya banyak sih sebenarnya Mas. Okay. Cuman ya ambil positifnya. Yang kalau misalnya emang terlalu old banget, kadang gue mempertanyakan. Apa emang yang old banget tuh? Misalnya contoh kayak yang ini apa, percaya nggak percaya gitu kan, yang kayak ada nggak? Contoh, kasih gue contoh. Aduh, apa ya? Tapi nggak bisa juga, ntar takutnya menyalahkan tradisi. Oh, oke. Pokoknya kalau old kita respect aja gitu ya. Ras dan apapun. Tradisi Chinese yang lu suka apa? Tradisi sebenarnya gue seneng banget sama respect dia dari cara dia makan, kayak gitu-gitu, banyak hal deh. Contoh, cara makannya sesimpel apa tuh respectnya? Ya makannya pakai sendok. Oh gitu. Ya pokoknya enggak lah, banyak lah, yang banyak hal. Yang tradisi. Tapi masih ada di lu. Masih diterapkan. Kenapa gue kurang banget? Kenapa? Karena dari dulu tuh gue jarang banget kayak ngumpul sama keluarga gitu. Jadi karena gue terlalu sibuk sama renang. Jadi dari dulu. Iya. Bokap nyokap kerja apa, Boy? Karena awalnya itu gue kan berenang dari ngeliat cici gue. Udah 4 tahun, Mas. 6 tahun gue masuk klub. Dari masuk klub itu hampir tiap hari gue latihan dari SD kelas 1. Jadi sebelum sekolah tuh jam 4.20 pagi gue latihan dulu di Senayan. 4.20 subuh. Berenang. Jadi jam 3.50 berangkat dari Bekasi. Orang Bekasi. Iya, Harapan Indah. Bekasi. Lu mana? Bumi Satria Kencana. Oh, saya Bumi Satria Kencana ya. Jadi dari BSK. Jadi dari BSK cus ke Senayan, dari Senayan jauh banget tuh itu. Iya, 4.20 udah nyebur, jam 5.50 pagi mandi, jam 6.10-an OTW sekolahnya di Kemang Pratama, Marsudiri di Bekasi. Iya. Bolak-balik ya? Everyday. Itu makanya perjuangan orang tua, bokap nyokap yang udah nganterin, shout out mami papi. Sumpah nganterin. Salut itu, iya. Dianterin terus. Dianterin ya, masalah SD gue bawa mobil kan nggak lucu Mas. Nggak bisa kayak nggak ada supir gitu maksudnya dia. Nggak ada. Karena mereka pun juga sekalian kerja juga, jadi sekalian nganter ya. Gitu. My God. Sekalian mereka juga kelas gua renang, mereka lari pagi, jadi ikut sehatnya juga. Gitu. Ke bawah sehatnya, karena kayak masa anak gua renang, gua diem doang nongkrong gitu kan. Diem doang nungguin tidur. Nah, berarti mandinya bokap kadang. Senayan yang ini yang ada tribun-tribunnya. Enggak, iya ada tribunnya dulu. Cuman belum sebagus yang sekarang. Sekarang bagus banget. Sekarang bagus banget karena Asian Games kan. Iya. Nah, dulu tuh masih outdoor. Allah Akbar walillahil ilham. Buka. Gitu. Dia masih outdoor banget. Jadi dari situ tuh perjuangan gue Mas. Dari SD sampai SMA. Itu everyday. Setiap hari. Everyday subuh 4.20 sampai jam 6 pagi. Apa yang membuat lu mau jadi atlet? Emang lu punya duit jadi atlet? Emang kaya atlet? Emang itu pertanyaan gue. Cepet banget udah ke situ guys ya. Nyambungnya pelan-pelan dulu dari awal gimana gitu ya. Ini langsung ke duit. Iya. Maksudnya apa yang membuat lu mau jadi atlet? Itu pertanyaan gue. Dulu pas gue kecil banget, gue nggak, orang tua, bahkan orang tua pun ya nggak tahu kalau ternyata atlet tuh cukup menjanjikan. Oh gitu, bener iya, menghasilkan. Tapi saat itu gue ditanamkan gue sesenang itu sama renang, secinta itu sama renang. Sepassion itu gitu. Sepassion itu, buset passionate banget gitu. Yes. Iya. Lu umur berapa sekarang, Boy? Sekarang 23. Sekarang 23. Beda tipis lah ya. Oke, amin. Lanjut. terus. Tapi kelihatan muda banget sih Mas. Kagak ada anjir. Okay. Terus dari situ sepassion itu sama renang, akhirnya gue ngelihat, maksudnya selama gue latihan itu gue ngejarnya emang gue enjoy aja, gue suka sama renang ini. Jadi gue bertanding, gue suka kompetisinya, gue suka rasa capeknya saat latihan, prosesnya, dan ketika dibayar di saat kompetisi dan gue dapat hasil dengan juara, itu buat gue kayak proud sendiri gitu. Maksud gue gini, Bo. Kalau olahraga lain kayak kan gue misal contoh, let's say apa ya, bola, basket. Iya, itu tim. Lu bisa ngobrol, bisa komunikasi. Lu renang kagak ada komunikasi, lu latihannya sendiri.
Bener banget mas. Soalnya Gitu. latihan, Gimana? Iya, latihan aja kayak kita tadi Bosening, boring gitu. Iya, kita ngeliat apa pas latihan? Air. Lantai. Iya, lantai. Lantai terus. Napas, lantai ini ini olahraga individual. Bosen nggak sih lu gitu? Bosen sebenarnya ngelihat lantai terus, tapi gua ngerasa renang ini the real sport is swimming gitu menurut gua. Why? Karena lu ngelawan, jadi olahraga renang ini nih pertama spesial banget, beda sama olahraga lain. Jadi karena ini beda alam, ini di renang di air ya. Jadi kalau kita nggak latihan 2 hari 3 hari, itu feeling lu, water feeling lu ngerasain airnya tuh udah beda. Gitu. Jadi atlet renang ada Michael Phelps yang juara. Iya, itu yang banyak banget ya, tahu. Itu no days off latihan. Sehari Minggu pun latihan. Karena dia nggak mau kehilangan water feeling itu. Ya tapi kalau saya nggak tiap hari ya, saya mah kadang bolos ya. nggak begitu rajin ya. Apa sih water feeling tuh seperti apa? Kalau lu udah dapet, kayak gimana? Rasanya apa? Kalau lu futsal, maksudnya lu pasti jeda 2 hari pun ya lu skillnya masih sama gitu loh. Betul. Tapi kalau ini pernafasan pertama udah ngaruh, lu udah agak ngep lah gitu. Tapi kalau itu bisa diganti sih dengan cardio lain kayak lari dan lain-lain. Cuman kalau olahraga renang ini bener-bener bedanya di situ. Lu punya something yang di olahraga lain nggak bisa lu terapin di hal yang sama gitu. Lu harus latihan every day karena water feeling, lu rasain feeling di air tuh harus hampir tiap hari supaya bisa perform. Jadi berarti lu tahu dong bedanya setiap air kolam berenang satu dan lainnya. Iya, bahkan rasanya pun ya kita bisa rasain ya. Nggak, maksudnya rasa ombak, maksudnya bukan ombak, tarikannya pun. Iya, tarikan. Kedalaman juga. Karena kan kedalaman dan ombak segala macam itu kan mempengaruhi tekanan air. Benar. Kalau ombak itu beda cerita. Itu masuknya ke spesialisasi gue sekarang. Oke. Open water swimming nanti. Ya, Kita nanti. Masuk ke itu. Maksud gue berarti lu sekarang feel banget dong. Kan karena setiap kolam renang bentuknya berbeda-beda dan di situ tekanan airnya beda. Benar. Itu beda-beda gitu. Iya, kedalaman. Kadang kan ada kolam yang landai. Iya, iya. Ada yang straight 3 meter, 3 meter. Nah, itu beda. Nah, makanya tapi yang paling enak so far di Indonesia ya tetap Gelora Bung Karno sih. Kenapa paling enak? Karena emang udah nggak tahu ya. Dari airnya, kedalamannya udah pas aja, emang udah cocok buat internasional ya, udah didesain semewah, semegah itu. Enak banget berarti. Enak. Lu harus ngajak, belum pernah, lu harus ngajak gue berenang ya, kita berenang ya di situ ya. Iya, gue mau lompat juga. 10 meter. Jangan lah. 2 meter ya. 2 meter. 5 meter. Lompat dari start blocknya lu rasain. Nah, itu dia yang gue rasain. Gue secinta itu sama renang, sama olahraga ini karena gue cinta sama si rasa sportivitasnya, rasa kompetisinya, berkompetisi sama atlet-atlet lain. Iya. Kayak di air kita emang lawan, tapi ketika udah naik satu klub ya kita temen lagi, di darat kita temen lagi gitu. Oke. Nggak, maksud gue di saat lu berenang nih boy, lu saat kompetisi, ini yang gue kepo sih. Yeah. Lu ngelihat ke samping nggak sebenarnya? Lihat lawan lu nggak? Karena mata kita kan walaupun kita ke lantai, pas kita napas pun kita kayak bisa ngelihat ada sedikit kayak, lah sepersekian ya, menyelidikit di lintasan ini, apalagi air kan bening. Iya. Ya. Beda cerita kalau di laut. Nah, makanya sekarang spesialisasi gue ini laut. Renang laut. Oke, sebelum stop right there. Oke. Lu dikategorikan atlet. Yes. Apalagi lu sekarang katanya tim Jakarta ya? Tim Jakarta. Tim Jakarta. Kapan? Umur berapa? Jadi, ngomongin ceritanya masalah gimana? Duit nih ya. Nah, itu menghasilkan gimana? Dari umur berapa? Jadi orang tua dari kecil nggak tahu ternyata tuh renang ini ada menghasilkan, bisa jadi atlet daerah dan dibayar per bulannya. Oh, lu dibayar per bulan? Iya. Dan orang tua gue saat itu masukin gue bukan karena ayo jadi atlet biar ya, duit banyak nanti. Karena emang lu suka aja gitu. Enggak, karena pertama si cici gue yang udah duluan, lalu gue passion juga. Jadi gimana ya? Orang tua yang kasih kasih fasilitas buat nunjang motorik dan semuanya, ya jadi disupport. Ya gue bersyukur banget orang tua gue maksudnya setidaknya mampu dan mau support untuk dan mau olahraga ini. Waktunya dan itu effortnya sih yang paling ini. Kalau materi dan lain-lain ya alhamdulillah lah itu ya, syukur lah ya. Syukur. Cuman effort yang nggak semua orang tua bisa kasih gitu ya kan. Kadang ada yang males, ada yang apa, tapi ini mantep sih. Wow. Shalom Fatimah. Hebat, lo harus sangat bersyukur dan benar. Tapi itu sampai di titik SMP kelas 2. Terus setelah itu gue udah bisa bawa motor, udah bisa bawa mobil kan. Jadi ke kolam gue nggak mau repot lah gitu, Mas. Jadi gue ya sendiri. Tapi tetap setiap hari. Everyday nggak boleh. Sampai SMA itu? Sampai sekarang? Iya. Tiap hari? Tiap hari. Walaupun ada bolong-bolong santai. Iya, bolong-bolong karena konten ya sekarang. Iya. Maksud gue lu diundang oleh tim DKI kapan? Oke. Iya, setelah itu balik lagi
orang tua nggak tahu ternyata ada bisa menghasilkan, akhirnya dari orang tua, orang mulut ke mulut lah, ternyata ada atlet pelatihan daerah dan pelatnas. Kalau pelatihan daerah itu lu mewakili daerah lu sendiri dan lu top atlet di daerah lu, jadi lu dikasih support dengan bantuan gaji tiap bulannya. Berapa tuh? Gitu. Gede? Nah, bertahap. Saat itu gue pertama kali masuk pelatihan daerah, jadi ada lapisnya, Mas. Lapis 1, lapis 2. Gue lapis 2 tuh umur 17 ke bawah, under 17 gitu. Jadi yang masih muda-muda, atlet muda. Jadi saat itu kalau mau sebut angka belum nyampe 3 juta sih. Saat itu belum. Iya, karena UMR juga masih kecil. Tapi di saat itu dengan uang segitu itu udah iyalah. Wow, per bulan men, lu jajan umur berapa tuh kan? Umur SMP lu udah ngasilin segitu. Iya, gila banget. Dari mana lu mau kerja di mana gitu. Iya. Sedangkan anak-anak lain ya masih sekolah biasa aja. Iya, betul. Nah, dari SMP kelas 2 akhirnya kaya dong lu SMP ya. Maksudnya kayak di antara teman-teman gitu sombong gitu. Oh enggak, karena gimana ya, gue nggak, selama gue duit renang pun semua gue kasih ke orang tua semua. Oh, kasih ke orang tua semua. Gue nggak pernah megang sendiri, ini ATM gue terus gue foya-foya beli ini. Oh enggak? No. Jadi sampai sekarang pun. Hah? Makanya sekarang gue beli apa ya, gue pakai duit selain berenang. Oh gitu. Dari mana ya? Endorse segala macam. Iya, itu kalau sekarang udah jadi konten kreator. Tapi gitu. Sebelumnya, waduh, perjuangan gue banyak, Mas. Ini yang mantap buat dibahas yang ini. Iya, apa tuh? Perjuangan coba. Ya gue dulu akhirnya gue pas SMA suka ngedit, suka fotografi, videografi. Oh gitu. Yeah, itu salah satu passion lain lo. Passion itu selain berenang dan olahraga. Olahraga gue banyak banget sih. Gue passion, maksudnya suka semua juga. Basket bisa? Bahkan saat itu SD gue nggak cuma renang, Mas. Gue futsal juga ya, kita lah pasti kayak cowok yang di sekolah pas SD, futsal, bulu tangkis, basket, SMP, nyoba-nyoba ya, main-main aja sih. Tapi yang lebih tepatnya lebih hampir jadi atlet bulu tang dan futsal. Sepassion itu sama futsal juga. Jadi di tim SD juga kapten tuh saat itu. Buset. Keren banget ya. Kapten, terus SMP kapten juga. Nah, cuman dan di saat kelas 3 SD gue dimasukin ke PB, Persatuan Bulu Tangkis. Bokap disupport juga masuk PB buat latihan. Itu hampir tiap hari juga. Jadi bayangin, subuh lu udah latihan berenang, terus sekolah sampai jam 1 siang. Jadi itu badan lu kebentuk kayak karena latihan. Dan sore harus latihan bulu tangkis di belakang, di dekat BSK belakang. Murni itu alami gitu berarti ya? Alami. Bukan bench press atau apa gitu-gitu. Tahu kenapa mungkin badan gue kecil gitu, pertumbuhannya kurang. Nah, gue ngerasa istirahat gue kurang, asupan juga saat itu. Tapi bokap lu tinggi aslinya, lebih tinggi. Enggak sebenarnya. Ya udah. Tapi menurut gue mau sekarang ngomong genetik sih, ya ini nutrisi udah gila nggak sih? Nutrisi apa? Pertumbuhan. Ilmu nutrisi sekarang udah lu bisa dapetin bahkan di internet pun gitu. Dan istirahatnya kurang saat itu, main udah capek kayak gitu aja gue masih sempat main gitu, Mas, kayak main ke rumah temen, main motor saat SMP gitu lah. Anjir. Makan Indomie, ayam goreng, jadi kan kurang support sama otot-otot. Iya. Dan nggak menunjang. Padahal otot lu hancur-hancur lah kasarnya gitu ya. Bener, istilahnya kan kalau kita habis nge-gym rusak kan. Iya, rusak semua. Kita harus masukin protein lagi apa, tapi ini gue nggak keasup, jadinya menurut gue pertumbuhannya di situ. Kecil lah gitu. Kecil, tapi gue bersyukur juga, nggak boleh lah kita menyesali ya guys. Apa itu udah yang di atas yang ngatur. Karena badan gue kecil, jadi spesialisasi gue ke jarak jauh, Mas. Oh. Kalau badan lu tinggi berapa, Mas? 187. 187 guys, ya ampun, itu mah jadi lu sprinter pasti. Sprinter itu jarak pendek, cepet gitu, 50, 100, 200 itu sprinter. Tapi gua karena pendek badannya dan kecil, jadi dan otot pun sebenarnya pendek pun ada yang sprinter. Cuman otot gue ketika dilihat jadi lebih menunjang ke jarak jauh. Oh jadi gitu. Jarak gue itu kalau di kolam renang 800, 1500. Buset dah. Dan buset itu gue lari juga bengek segitu nih. Udah nggak renang lah. Dan renang laut. Nah, renang laut gue yang 10 km. Stop right there. Sebelum lu ke renang laut. Oke. Perjuangan lu apa yang beli-beli itu? Oh iya lu gitu. penasaran sih. Iya, apa itu? Ya, untuk gue jajan saat itu SMP. Jadi dari SD pun gue seneng bisnis sebenarnya, Mas. Lu suka bisnis? Seneng banget, iya. Jadi apapun Chinese, otak Chinese itu udah Emang bukan nyokap apa bisnis? Enggak. Kantor? Accounting. Oh, kan tahu accounting. Iya, accounting, tapi gue seneng banget bisnis. Gak tahu dari mana sebenarnya. Nggak ditanamkan sama orang tua juga. Tapi saat itu gue kayak beli martabak unyil di retail, harga tokonya, harga jualnya itu 3.500, 3.000 martabak unyil.
gue pre-order apa sih, just tip goceng di kelas kayak iya, siapa yang mau nih guys, titip gitu. Besok paginya, jadi malam gue beli, besok paginya gue panasin lagi, gue bawa ke sekolah, gue jual 5.000, untung 2.000. Yang beli ada 20 orang, itu hal kecilnya di situ. SD lo udah jualan ternyata ya? SD, ya. Dan terus apapun emang otak Chinese-nya jalan terus ya gitu ya? Iya. Bisnis itu ada gitu. Nah, kayak dulu kan zaman-zaman sulap ya Mas, pas yes, SD betul. itu sulap-sulap kartu apa, trik-trik gitu, itu belum internet, belum banyak saat itu. Jadi buat lo tahu trik itu mungkin lo harus emang ke toko sulap, ya kayak ke toko kartu lo beli triknya gitu. Gue tahu satu trik, gue jual ke anak-anak ya. Lu mau tahu nggak? 50.000 sini, 50.000. Sumpah? Iya. Nah itu SD, SMP zamannya jersey. Yes. Jersey bola. Nah saat itu gue jersey bola ada dari temen dapat kenalan, dia resell juga. Jersey bola. Tahu gue itu zaman-zaman 120.000, 130.000. Jual 120, 130. Iya. Ya gue beli waktu itu cuma 70, 80, gue jual 120, 130 dan laku. Ya ampun saat itu gue gila. Kenapa? Dompet lumayan sih. Sumpah. Iya, laku berapa sebulan? Jangan sebulan. Seminggu aja bisa kayak banyak ya, kayak bahkan sampai adik kelas kakak kelas juga beli di gua gitu. Oh, berapa tuh? Tapi ada satu teman gua, Wilson namanya, dia udah duluan, tapi market dia bukan di sekolah, jadi lebih keluar, lebih ke umum. Nah gua targetnya ke sekolah karena gua seneng ya, gua banyak kenalan gitu. Itu bisa ya 20-30 piece gitu seminggu gitu. Seminggu 2 minggu ada. Ya lu kaliin aja gitu kan. Lumayan banget. Nah, saat itu SMA tuh? SMP. Tapi SMP akhirnya kelas 2 gue dapat masuk pelatihan daerah tuh, Mas. Wih. Jadinya dapat uang gaji bulanan. Dan dari situ SMP itu masih. Ya, udah dipercaya saat itu di umur 17 tahun ke bawah itu gue nomor 1 di nomor Jadinya dipercaya, udah dibayar sama daerah, kita harus tanggung jawab dong. Harus latihan lebih rajin, lebih semangat. Jadi gue ninggalin semua bisnis, semuanya. Sampai waktu bermain gue tinggalin, futsal pun pelan-pelan gue tinggalin. Fokusnya ke situ. Fokus ke renang, karena lu udah ngasilin di situ, masa lu nggak mau all out di sini sih gitu. Dan lu senang banget. Udah punya tanggung jawab. Dan gue senang banget. Dan lu senang banget. Dari situ gue mulai serius dan masuk di klub kolam renang Cikini yang gue ngonten tiap hari itu, Millennium Aquatic namanya. Nah gue latihan di situ sampai akhirnya sekarang. Gue udah setelah itu pas SMP, SMA itu 2015 ada prakualifikasi PON. Oh, I see. Terus lu tau PON kan? Tahu. Pekan olahraga nasional. Jadi itu event olahraga terbesar. Event yang katanya nyuci uang ya? Wah, itu bahkan seluruh daerah habis-habisan demi atletnya. Jadi bukan kayak gengsi ya, tapi lebih tepatnya tradisi. Karena udah dari tahun ke tahun. Itu all out gitu kan? Maunya gue harus juara lah kasarnya gitu. Iya, karena lu dapat emas, bonusnya gede banget, Mas. Berapa tuh? Tebak, berapa ratus juta, tebak. 100 juta, 100. Berapa? 300-400 juta. Satu emas. Itu PON, Mas PON, bukan Mas Olimpiade. Bukan SEA Games, bukan Olimpiade. Oke, guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan aku Ibnu Wardani, Timotius Mulyadi. I'll see you around. Ciao. Ciao, thank you Mas.